Manuver Sintayong jadi sorotan publik Taiwan. Timnas Indonesia U23 bakal turun dengan kekuatan penuh di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Di mana pelatih Sintayong melakukan manuver cukup berani dalam ajang ini. Coach Sintayong memanggil sejumlah pemain abroad untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Sekedar diketahui, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup K pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 kali ini. Pasukan Sintayong berada satu grup bersama dengan Taiwan dan Turkmenistan. Kekuatan skuad Timnas Indonesia U23 sendiri rupanya mendapatkan sorotan dari kubu lawan. Salah satu media Vietnam, Gogol, bahkan sempat membuat tulisan soal kedalaman skuad Indonesia di turnamen kali ini. Mereka menyoroti sejumlah pemain abroad yang akan memperkuat skuad Timnas Indonesia U23. Nama-nama seperti Ivar Jeder, Rafael Struijk, Pratama Arhan hingga Elkan Bagot diyakini bakal membuat kekuatan Timnas Indonesia U23 lebih mengerikan lagi. Dari Liga Domestik, pemain-pemain Persija Jakarta Witan Sulaiman, Rizky Ridho dan Rio Fahmi juga merupakan pemain top. Menghadapi lawan seperti Timnas Indonesia U23 ini, Timnas Taiwan U23 harus bersiap. Tulis Gogol. Pengamal sepak bola ternama Vietnam sentil Sintayong. Pengamal sepak bola asal Vietnam Phu Man Hai ikut berkomentar terkait dengan kegaduhan setelah final Piala AFF U23 kemarin. Laga ini berjalan cukup sengit hingga Vietnam mengalahkan Indonesia lewat babak adu penalti dengan skor 6-5. Pada waktu normal dan tambahan, kedua tim bermain tanpa terjadi gol. Phu Man Hai sendiri menyoroti sikap Sintayong dalam membela anak asuhnya di laga final Piala AFF kemarin. Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia U23 ini diganjar kartu kuning karena melakukan protes keras terhadap wasit. Protes tersebut dilontarkan Sintayong lantaran wasit dianggap mengabaikan tindakan kasar pemain Vietnam, Nguyen Hong Phuc, yang mana menyikut kepala Haikal Al-Hafiz. Phu Man Hai sendiri tak menampik bahwa Nguyen Hong Phuc bertindak kasar. Di sisi lain, ia menyayangkan sikap Sintayong yang terlampau keras protes ke wasit. Terlebih setelah laga selesai, Sintayong juga melayangkan kritik kepada wasit Hiroki Kasahara pada sesi jumpa pers. Pelatih asal Korea Selatan ini menilai jika kinerja wasit Hiroki buruk dalam laga final Piala AFF U23 2023 ini. Phu Man Hai menilai Sintayong harus mengakui kekuatan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam di laga final ini. Ia juga tidak bisa terus menyalahkan panitia dan wasit atas gagalnya skuad Garuda Muda meraih juara Piala AFF U23 kemarin. Pelatih Sintayong harus mengakui kekalahannya. Sejak dulu Sintayong terus salahkan panitia penyelenggara atau wasit saat kalah. Sepak bola Indonesia juga berkali-kali menyarankan untuk pindah ke federasi regional lain. Oleh karena itu, mereka punya pendapat yang sama lagi, dan hal tersebut tidaklah mengherankan lagi. Kata Phu Man Hai dikutip dari Soha. Lebih lanjut lagi, Phu Man Hai mengkritik pula soal wacana Timnas Indonesia keluar dari kompetisi antar negara anggota AFF. Di mana wacana itu muncul bukan dari pihak PSSI langsung, melainkan oleh Presiden Madura United, Ahsanul Kossasi. Indonesia belakangan minta mundur dari AFF, meninggalkan turnamen regional. Mereka harus paham bahwa sepak bola itu ada menang atau kalah, ujar Phu Man Hai. Striker muda andalan Sintayong sembuh dari cedera. Penyerang Timnas Indonesia U23 Ramadan Sananta mendapatkan perlakuan khusus di Persis Solo sebelum berangkat ke Timnas, di mana dokter tim Persis Solo Iwan Wahyu Utomo menjelaskan kondisi terbaru penyerang adalah skuad Garuda Muda ini. Menurutnya, Sananta kembali ke tim dalam kondisi yang prima. Namun jadwal pada Piala AFF U23 lalu membuat tim pelatih memberikan materi latihan khusus. Dia hanya berlatih di pinggir lapangan dan didampingi oleh pelatih fisik. Sananta telah kembali dari Piala AFF U23 2023, kondisinya bagus. Dia masih berlari di pinggir dengan pelatih fisik, tapi kemungkinan pertandingan melawan Barito Putra dia siap, kata Iwan Wahyu Utomo. Sementara itu, pemain lain yakni M. Kanu diprediksi akan menepi beberapa waktu, sebab cedera di Piala AFF U23 2023 membuat dia hanya tampil di 3 pertandingan.
Kanu sedikit mengalami cedera lutut. Dia akan berlatih dengan tim fisio di pinggir lapangan. Untuk sementara kita observasi dia bisa rest berapa lama. Kita observasi 1-2 hari ke depan, ujarnya. Satu pemain lain yakni Irfan Jauhari pun harus menepi lebih panjang lagi. Mengalami cedera saat duel lawan Malaysia. Dari pemeriksaan MRI menyebut dia terkena cedera total ter-ACL dan juga meniscus lateral tear. Setidaknya butuh tindakan operasi dan recovery hingga 9 bulan sebelum akhirnya Jauhari bisa kembali bermain di lapangan.